Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tiba lagi waktunya bagi kita untuk bersama-sama bersaat teduh mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh bangun. Kami diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kami diberikan kesempatan juga untuk mengawali hari kami bersama dengan Tuhan, diberikan hati mau duduk diam bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati waktu ini, ajari kami sesuatu dan hibur kami, tegur kami, berikan kami harapan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di akhir bulan ini Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita ini masuk ke Yesaya 32 ya. Sudah menjelang Natal, kalau hari-hari udah mulai Desember itu udah mulai menjelang Natal. Nah, ayat hari ini yang kita baca juga ada warna-warna Natalnya. Kita akan buka sama-sama dari Yesaya pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. LAI memberikan judul Raja yang Adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu juga dari nubuatan Nabi Yesaya tentang lahirnya Mesias, bahwa Tuhan menjanjikan bagi, khususnya di sini kerajaan Yehuda ya. Jadi di saat itu Raja Yehuda itu ya bertindak tidak adil, bertindak tidak sebagai mestinya sebagai seorang raja. Maka Tuhan menjanjikan melalui Nabi Yesaya, dinubuatkan bahwa akan lahir seorang raja yang adil. Sebenarnya gambaran raja yang tidak adil di Yehuda ini kan juga terjadi di zaman kita, bukan cuma di zaman yang Nabi Yesaya pasal 32 ini, tetapi juga sampai hari ini banyak sekali pemimpin-pemimpin yang bersikap tidak adil. Bahkan ironisnya, di dalam gereja sendiri banyak gereja-gereja Tuhan di dunia ini yang juga terdapat kasus-kasus ketidakadilan, ketidakjujuran, kebebalan, bahkan ada di dalam rumah Tuhan sendiri. Memang saat ini nubuat tentang lahirnya raja yang adil, yang memerintah, benar-benar memerintah itu belum genap. Sudah tetapi belum, istilahnya itu. Jadi memang kerajaan Allah memang sudah ditetapkan, tetapi belum terjadi sampai saat ini, belum digenapi sepenuhnya sampai saat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara, nanti akan benar-benar terjadi ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Kristus datang kedua kali, Raja yang adil itu, yaitu Kristus itu sendiri, akan memerintah dunia. Jadi dikatakan oleh Yesaya bahwa pemimpin-pemimpin lainnya di dunia ini akan dipimpin oleh Kristus, dan benar-benar dibawa keadilan. Jadi orang-orang bebal tidak akan lagi dihormati, penipu-penipu tidak akan ada lagi. Orang-orang lapar yang biasanya dibuat kelaparan, kehausan itu tidak ada lagi.
Benar-benar keadilan itu ada sejati di dunia ini. Walaupun sekarang belum sepenuhnya, tetapi kita sudah mencicipi. Kita sudah mempunyai harapan sebagai orang percaya bahwa suatu hari nanti Kristus memerintah secara sepenuhnya di dunia ini. Dan ketidakadilan akan musnah dan keadilan Kristus yang memerintah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tentu sesama umat Kristen, bahkan semua orang seharusnya itu berharap akan hal seperti itu, di mana keadilan sejati dari Allah itu benar-benar turun di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang adil, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang ada di sekitar kami ini. Dan Allah yang sama juga peduli kepada kehidupan kami yang penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Dan kami betul membutuhkan Tuhan, dan harapan kami Tuhan benar-benar akan memerintah secara sepenuhnya di dunia ini, agar kami umat-umat Tuhan merasakan kehangatan dari Tuhan, keadilan yang daripada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan, tidak ada lagi bahkan. Kami berharap suatu hari nanti kami akan melihatnya dengan mata kepala kami sendiri dan merasakannya di dalam kehidupan kami sendiri bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.